Selamat petang keluarga yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-61. Dikatakan, menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Demikianlah sabda Tuhan. Pak, Ibu, Saudara mengira saya ada di Bukit Golgota, itu pasti sudah keliru. Karena sebenarnya saya sekarang berada di Bukit Kapur. Persisnya itu ada di GKP, gitu ya. Nah, Saudara, kira-kira beginilah mungkin suasana yang terjadi ketika Yesus itu berada pada gua yang mana ia kemudian dimakamkan. Dan baru saja, Saudara, kita bersama-sama kemarin melewati Jumat Agung. Peristiwa yang mana Allah melalui Kristus dalam terang Roh Kudus mengerjakan karya keselamatan di kayu salib bagi kita semua umat yang berdosa. Dan sekarang pada hari ini kita tengah berada pada masa Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi adalah masa di mana sebagai perantara antara kedukaan, kehilangan yang kemudian menuju kepada pengharapan, yaitu kebangkitan Kristus pada hari raya Paskah. Dan Sabtu Sunyi ini bersama-sama kita akan menghayati peristiwa di mana Yesus itu turun ke dalam kerajaan maut. Seperti apa yang sama-sama kita seringkali ikrarkan di dalam pengakuan iman rasuli, dikatakan bahwa ada bagian yang berbunyi yang mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Nah, kalimat itulah yang kira-kira yang menggambarkan peristiwa Sabtu Sunyi pada hari ini. Dan karena itu bacaan kita menceritakan bagaimana kemudian penguburan Yesus dalam Matius 27 ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-61. Ketika kita membaca bacaan ini, lantas mungkin kita akan mengarahkan pandangan kita pada tokoh yang menonjol, yaitu Yusuf dari Arimatea. Dengan jelas kita bisa melihat bahwa Matius memperlihatkan bagaimana Yusuf itu begitu menghormati Yesus. Dan sikap hormat itu tidak hanya ditunjukkan ketika Yesus hidup saja, tetapi juga ketika Yesus itu mati. Dan hal inilah yang kemudian nampak dalam inisiatif Yusuf untuk menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Dan setelah mendapatkan persetujuan dari Pilatus, kita bisa melihat bagaimana Yusuf mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu kemudian membaringkan mayat Yesus di dalam kubur yang baru di dalam bukit batu. Dan hal itu nampak jelas dalam ayatnya yang ke-58 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Dan sungguhlah mengagumkan apa yang kemudian dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea ini. Namun Yusuf dari Arimatea ini tidaklah seorang diri. Sebab kalau kita lihat ada Maria Magdalena dan Maria yang lain pada waktu itu. Oleh sebab itu izinkanlah saya pada Sabtu Sunyi ini merefleksikan bagaimana tokoh yang nampak pada bagian akhir ini, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain.
atau kemudian Injil Markus menyebutnya sebagai Maria Ibu Yoses. Kedua tokoh yang muncul di bagian akhir ini menjadi menarik untuk sama-sama kita refleksikan pada Sabtu Sunyi ini. Matius menuliskan dalam ayatnya yang ke-61, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Duduk di depan kubur itu. Nampaknya kalau kita perhatikan dari Injil yang lain, maka keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sepakat untuk tidak merinci kegiatan apa yang tengah dilakukan oleh kedua Maria itu. Keempat Injil itu agaknya ingin memperlihatkan bahwa sikap duduk di depan kubur itu adalah sebuah kondisi yang menunjukkan kerapuhan dari kedua Maria itu. Mereka berdiam, mereka merenungkan, yang mana kemudian kita melihat ada situasi yang tidak lagi sama seperti dulu. Kerinduan untuk senantiasa berjumpa dengan Yesus seakan-akan menjadi pupus. Namun yang menarik adalah meski sang guru itu sudah tiada, bukan berarti kemudian pengharapan mereka juga tidak ada. Mereka, Maria, tetap berpengharapan di dalam kesunyian mereka. Mereka tetap berpengharapan di dalam sikap duduk mereka di depan kubur Yesus. Situasi yang berubah dengan keadaan yang berbeda itu tidak mengubah fokus mereka memandang Yesus. Mereka tetap mengarahkan diri kepada Kristus di tengah-tengah situasi yang mereka alami. Keluarga yang dikasihi Tuhan, sebagaimana para Maria tetap berfokus kepada Kristus, baiklah kita juga di tengah-tengah situasi yang berbeda tetap mengarahkan diri kepada Kristus. Apapun yang terjadi, maka fokus kita adalah kepada Tuhan. Itu sebabnya GKI Gresik dan juga GKI dalam lingkup yang lebih luas, baik klasis, sinode wilayah maupun sinode, tidak pernah kemudian meliburkan ibadah, apalagi kemudian menutup gereja, tapi justru mengalihkan ibadah itu yang biasa dilakukan di gereja menjadi di rumah masing-masing umat. Bukan meniadakan. Mengapa? Sikap untuk mengalihkan ibadah menjadi ibadah di rumah masing-masing merupakan sikap dari solidaritas kita terhadap sesama kita. Sebab kita berada pada situasi khusus karena adanya pandemi COVID-19, yang mana kita tahu bahwa virus ini merupakan virus yang begitu mudah dan cepat menyebar dari satu orang ke orang yang lain. Jadi hal ini bukanlah hanya untuk diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita bersolidaritas terhadap sesama. Disitulah kita mau menunjukkan bahwa kita tidak egois, yang bukan hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga ikut berjuang sambil tetap mengarahkan diri, berpengharapan hanya kepada Kristus. Yang kedua adalah secara terminologi, kata gereja itu merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang terdiri dari dua bentukan kata, ek, yang artinya keluar, dan kata kalein, yang artinya memanggil, mengundang. Dalam bahasa sehari-hari, kata eklesia itu berarti rapat atau perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang dipanggil untuk berkumpul. Dalam ensiklopedia Alkitab masa kini, jilidnya yang pertama, terjemahan istilah eklesia sebagai gereja itu lebih bermakna sebagai pertemuan ketimbang organisasi, apalagi bentuk bangunannya. Jadi gereja itu lebih bermakna orang-orangnya ketimbang organisasi, apalagi tempatnya
terlebih bangunannya. Oleh sebab itu, ketika ada satu keluarga berkumpul dengan sungguh untuk beribadah, mengarahkan hati kepada Kristus, itulah juga yang dimaksud sebagai gereja. Yang ketiga, beribadah di rumah juga menjadi sebuah kesempatan untuk menguatkan relasi keluarga serta keintiman dengan Tuhan. Ingatlah bahwa persekutuan itu selalu diawali dari keluarga. Gereja menjadi besar itu diawali dari keluarga. Ingatlah bahwa Allah menciptakan persekutuan untuk pertama kalinya itu melalui keluarga Adam dan Hawa. Oleh sebab itu, keluarga yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun situasi yang kita hadapi sekarang, malah kita tetap setia berpengharapan kepada Tuhan. Setialah untuk beribadah, karena disitulah makna gereja sesungguhnya, di mana kita berkumpul bersama dengan keluarga, mengarahkan hati kita hanya kepada Kristus. Selamat tetap berpengharapan dalam kesunyian. Selamat untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.